Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bapak Ibu, para orang tua kami, jamaah subuh yang kami hormati, dan adik-adik yang kami sayangi. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi nikmat hidup oleh Allah dari mati sementara. An-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka doa dari bangun tidur kita akui alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati kami. Jadi tidur itu mati, adik-beradiknya mati. Maka kita bersyukur telah dihidupkan. Maka kita masih diberi nikmat hidup. Di saat sudah banyak orang tidak lagi hidup, kita hidup. Iko Bapak Ibu yang hadir, kau hidup galau kan? Hidup, alhamdulillah. Bukan hanya hidup, Allah kita sehat, alhamdulillah. Bukan hanya sehat, Allah kasih nikmat iman. Banyak orang hidup sehat, berserak di muka bumi kok, tapi kafir. Kita beriman, itu nikmat paling mahal. Bukan hanya beriman, bukti iman itu kita taat sholat subuh berjamaah di masjid ini. Saat banyak orang ngaku beriman, tapi berat, tak sanggup dia untuk sholat subuh ke masjid. Allah lah yang membuat kita jadi sanggup ke masjid. Allah yang memudahkan. Allah yang buat kita mampu untuk mengerjakan sholat subuh. Maka panggilan azan hayya 'alas shalah, kita jawabnya la haula wala quwata illa billah. Mari sholat. Kita tidak jawabnya hayya 'alas shalah. Tapi kita akui la quwata. Kita kok bisa sholat kok karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kita. Itu kekuatan Allah lah. Sehingga kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi bersabda, man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama laila kullah. Siapa salat subuh berjamaah, maka dia dapat pahala sebagaimana orang sholat malam sepanjang malam. Di antara keutamaan sholat subuh berjamaah itu tadi jaminan. Bapak Ibu jamaah subuh yang kami hormati, pada subuh ini kita akan mengkaji tentang qada sholat.
Karena di antara permasalahan sholat yang paling sering ditanyakan itu berkaitan tentang qada sholat. Qada itu artinya mengerjakan di luar waktu. Itu qada. Qada sholat berarti mengerjakan sholat lah habis waktu sholat. Apa hukumnya? Apakah ada? Lawan dari qada itu ada adaun atau adaan. Kalau yang kita berniat pakai usolli, kita menyebutnya adaan. Usolli, fardhu subhi, kita sebut di situ adaan. Adaan itu lawan dari qada. Adaan ternyata tunai sesuai waktu, itu adaan. Bukan pempek. Karena ada juga pempek jenis adaan itu namanya. Nah, Bapak Ibu, boleh tidak kita mengqada sholat? Nah, kalau kita tengok ke hadis, ternyata qada sholat itu justru bukan boleh, justru jadi wajib. Kapan? Ada sebabnya. Kata Nabi, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya sahih. Man nasiya sholatan falyusalli idza zakaraha. La kaffarata laha illa zalik. Kata Nabi, siapa yang lupa sholat, kata Nabi, maka sholatlah dia di saat dia ingat. Sholatlah dia di saat ingat itu. La kaffarata laha illa zalik. Tak ada penebusnya, tak ada penggantinya, tak ada kafaratnya kecuali itu. Sholat itu. Kemudian Nabi menyebutkan firman Allah mengingatkan, aqimis sholata li zikri. Kata Nabi, wahyu Allah berfirman, dan dirikan sholat untuk mengingatku. Apa pelajaran dari hadis ini Bapak Ibu? Ternyata qada sholat itu wajib. Ngerjakan sholat di luar waktu itu wajib dengan sebab satu lupa. Jadi tidak ada alasan tidak sholat gara-gara lupa. Wajib sholatnya kapan? Pas ingat. Maka ketika dia lupa, insya Allah dia tidak berdosa. Karena di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW itu tidak berdosa di saat lupa. Itu Pak, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Kamu kasus waktu kita puasa. Asal lupa, makan itu tidak apa-apa. Asal lupa. Bukankah kata Nabi, Allah yang memberikannya makan, Allah memberikannya minum di saatnya makan waktu lupa. Karena kita tuh puasa tuh jarang-jarang. Tahun sekali puasa wajib. Kita terbiasa pagi sarapan. Jadi sedang puasa, pagi sarapan, lontong, tunjang, minum teh telur, lupa. Siang makan nasi uduk. Sore makan nasi goreng, lupa tuh. Padahal tadilah sahur. Lah puasa, lah niat puasa. Lupa tuh. Pagi makan, siang makan, sore makan. 5 menit lagi nak azan maghrib baru teringat. Ambo kok tadi puasa rupanya. Misalnya kan. Maka tidak membatalkan puasanya. Tidak batal. Itu tadi Pak, itu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Tidak berdosa. Seandainya lupa niat, tapi kalau cicak lupa, tentu tidak. Selamanya lupa niat, Bapak Ibu, maka selama itu tidak berdosa. Sama kayak sholat. Tapi berdosa dia ketika ingat tidak sholat. Berdosa itu Pak. Misal kita lagi santai-santai, malam landak tidur, duduk-duduk sebentar baru teringat. Ambo perasaan belum sholat subuh hari kau tadi dah. Zuhur juga belum. Misalnya. Asar juga belum misal. Maghrib belum misal. Teringatlah malam landak tidur. Maka waktunya sepanjangnya lupa tidak berdosa. Tapi apa kata Nabi? Falyusalli iza zakaraha. Sholat dia di saat ingat itu. Jadi di saat ingat itu wajibnya sholat. Bukan di besok aja lah. Nunggu masuk waktu subuh besok. Tidak. Justru itu berdosa. Jadi sholat dia
di saat dia ingat. Maka apa kata Nabi? La kaffaratalah illa zalik. Tidak ada penggantinya solat yang lupa itu kecuali solat. Beda kayak puasa kan Bapak Ibu. Puasa itu mungkin ada penggantinya. Orang yang tidak mampu puasa, penggantinya fidyah. Dia boleh ngasih makan orang miskin. Berapa hari dia tidak puasa, segitulah harus ngasih orang miskin. 30 hari tidak puasa, karena tidak mampu puasa, bolehnya ngasih makan orang miskin 30 orang. Ada ganti. Haji ketika nyola meninggal, boleh digantikan dengan cara badal haji. Tetapi kalau sholat, kata Nabi, la kaffaratalah, tidak ada penebusnya. Illa zalik, kecuali sholat. Maka dari sikap Bapak Ibu, ulama menyimpulkan wajib kodo sholat. Sebabnya satu, gara-gara lupa. Di kodonya kebilo, pas ingat. Yang kedua Bapak Ibu, kodo sholat itu wajib. Kapan? Ketika memang kita kesiangan, tertidur. Tertidur Pak. Selama kita betul-betul tertidur, walaupun lewat waktu, wajib sholat itu saat bangun. Hadisnya Bapak Ibu, kata Nabi, Rufi al-qalamu an salasin. Diangkat pena itu 3 orang. Jadi malaikat itu Bapak Ibu ngangkat pena. Apa maksud ngangkat pena? Ada malaikat itu yang kerjanya nyatat dosa kita manjang. Itu malaikat di buku catatan dosa kita. Atid, malaikat atid. Tapi kata Nabi diangkat pena. Berarti diangkat pena itu tidak dicatat dosa di dosa kita. Tidak dicatat dosa di buku catatan dosa kita. Diangkat pena itu. 3 orang. Siapa dia? Satu, anin naimi hatta yastaiqiza. Orang tidur sampai bangun. Jadi orang tidur itu Pak Bu, selamanya tidur tidak berdosa. Kapan dicatat dosa? Kalau bangun. Jadi kalau ada orang tidur, tidurnya buat dosa, misal lagi tidur maling, misal Pak, maka tidak berdosa maling, karena lagi tidur. Mimpi misalnya. Ada di Facebook tuh, entah ionian tidak, tapi itu ionian videonya. Jadi suaminya disuruh minta maaf. Saya minta maaf karena saya telah selingkuh dalam mimpi istri saya biasanya. Jadi bininya suruh lakinya minta maaf ke orang tuanya. Gara-gara bininya mimpi. Dalam mimpi bininya lakinya selingkuh. Padahal cuma dalam mimpi. Lakinya disuruh minta maaf. Padahal cuma mimpi, bukan di dunia nyata. Jadi selama tertidur, nak mimpi kek, nak lupa, tertidur, tidak berdosa Pak. Termasuk meninggalkan sholat. Selama azan subuh tidak dengar, mungkin karena lembur, kita capek, kita. Sehingga kita tidur larut malam, kemudian azan subuh tidak dengar. Ngud azan zuhur juga tidak dengar, misal. Ngud azan asar tidak dengar. Bangun-bangun maghrib. Maka sepanjang dia tidur tidak dengar tuh Pak, tidak berdosa. Selama betul-betul tertidur. Tidak berdosa. Tidak berdosa tuh. Nabi mengatakan, kapan kita berdosa? Hatta yastaiqiza, sampai bangun. Maka ketika tertidur, misal tadi subuh lewat, zuhur lewat, asar lewat, bangun-bangunlah maghrib, maka dia wajib sholat. Wajib sholat, namanya kodo, karena udah habis waktu. Wajib dia sholat subuh, zuhur, asar itu kapan? Ya di waktunya bangun tuh. Namanya kodo sholat. Justru kalau tidak sholat, habis bangun, terusnya tidak sholat, baru dicatatnya dosa. Awalnya tidak berdosa tadi. Asal pas bangun langsung dia sholat. Jadi tidak ada istilah tidak sholat subuh gara-gara kesiangan. Tidak ada istilah. Kan kadang di masyarakat itu Pak Bu. Ngapa kau tidak sholat subuh? Kesiangan alasan. Padahal kalau kesiangan tadi sebenarnya tidak berdosa. Selama betul-betul kesiangan ketiduran. Asal ketika bangun dia langsung sholat. Asal ketika bangun dia langsung sholat. Ambil uduk dia sholat.
Tapi tadi di masyarakat anggap ya kalau kesiangan tidak lagi sholat subuh. Itu salah, keliru. Keliru. Apa? Keliru maksudnya Pak. Itu salah. Sama udah kayak puasa tuh. Ada orang tidak puasa di masyarakat tuh dengan alasan kesiangan sahur. Dengan alasan terlambat sahur, tidak sahur. Jadi tidak puasa. Tenang. Jadi ketika tanya, ngapa tidak puasa? Alasannya tidak sahur, terlambat sahur. Seolah-olah dianggap sahur itu syarat wajib puasa. Sahur itu seolah-olah syarat sah puasa. Sahur itu rukun puasa. Seolah-olah dianggap seperti itu. Padahal sahur itu sunnah, bukan rukun, bukan syarat pula. Sunnah. Artinya sahur tidak sahur dia tetap wajib puasa. Tetap wajib puasa. Karena sunnah coba. Begitu juga Bapak Ibu sholat subuh tuh. Tetap wajibnya sholat subuh selama betul-betul tertidur. Walaupunlah habis waktunya kesiangan tadi, kodo sholatnya di saatnya bangun. Tidak ada alasannya. Maka kalau dia tertidur, kemudian terbangun, tidak langsung sholat subuh, disitulah dia dicatat dosa. Maka dalam Quran surah Al-Mudaththir itu kan Pak Bu, ayat 42-43, kelak ada penghuni neraka sakor Pak Bu. Ditanya, masalakakum fi sakor. Oi, penghuni neraka sakor, ngapo kamu kok kini di neraka sakor? Apa jawab penduduk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Yo, kami dulu di dunia tidak sholat. Jadi salah satu azab yang Allah ceritakan, orang yang tidak sholat waktu di dunia, maka dipastikannya kelak berada di dalam neraka sakor. Itu pasti Pak. Maka diantara dosa-dosa besar, meninggalkan sholat. Itu Pak. Bahkan yang disebut merontohkan agama itu ya gara-gara meninggalkan sholat. Nah, iko Bapak Ibu, maka 3 orang kata Nabi tidak dicatat dosa walaupun dia berbuat dosa. 1, orang tidur sampai bangun. Selama tertidur tidak berdosa. Tapi kalau bangun, baru di situ dicatat dosa. Yang kedua, anisabi hatta yablugha, anak kecil sampai dia balik. Jadi selama anak-anak Bapak Ibu, anak-anak itu tak ada hukum bagi. Dia belum terbebani hukum, belum mukallaf. Kapan kita terbebani hukum? Balik. Maka kalau anak-anak tidak sholat, tidak berdosa. Anak-anak tidak puasa, tidak berdosa. Tidak ada hukum wajib untuknya. Tapi wajib bagi kita orang tua, nyuruhnya sholat. Kata Nabi, muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'in. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Suruh anakmu sholat ketika dia umur 7 tahun. Pukul dia 10 tahun tidak juga sholat. Anak 7 tahun, Bapak Ibu belum balik. Artinya anak itu belum wajib sholat. Tapi kewajiban kita nyuruhnya sholat. Nak sholat. Nak ajarkannya sholat. 7 tahun. 10 tahun pukul. Berarti 7 ke 10 tahun ada proses kita 3 tahun. Suruh sholat, ngajarkan sholat. Suruh sholat, ngajarkan sholat. Selama tidak sholat, jangan dipukul. Tapi kalau 10 tahun, karena dia akan beranjak balik, ada ngajarkannya, mendidiknya. Konana ada hukuman kalau tidak sholat. Pukul. Tapi tentu pukul yang mendidiknya. Nah, ika Bapak Ibu, maka berdosa kita orang tua, kalau anak kita tidak sholat, gara-gara tidak kita suruh sholat. Sampai anak itu kelak besar, balik, tidak juga sholat, kita orang tua ikut jadi dosa. Setiapnya tidak sholat. Ngapa? Dia tidak sholat gara-gara memang kita tidak ajarkannya sholat. Itu Pak. Maka anak kecil sampai balik, anak kecil itu selama belum balik, dia tidak berdosa. Walaupun berbuat dosa. Dan yang ketiga, siapa kata Nabi yang diangkat pena? Anil majununi hatta ya'kil. Orang gila sampai waras. Orang gila sampai waras. Jadi orang gila tidak ada hukum. Orang gila tidak sholat, orang gila tidak puasa. Maka banyak bulan puasa itu orang gila tidak puasa Pak. Kapan orang gila itu berdosa? Kalau waras.
Maka 1 bulan Ramadan tu kan nyo gilo. Pas lebaran waras. Itu tidak berusul. Selama betul-betul gilo. Tapi kalau cicak-cicak gilo, itu beda. Tentu berusul. Nah, ika Bapak Ibu, jadi siapa yang wajib kodo? Kalau tadi lupa. Yang kedua tertidur. Maka dia wajib sholat di saat bangun. Bukan di kodo, besok aja lah. Tidak. Besok aja lah pas masuk waktu. Kan subuh lah lewat. Besok aja lah subuh besok. Tidak. Walaupun lah siang, sholat subuh di waktu itu. Kodo nama. Dan itu Bapak Ibu dicontohkan oleh Nabi. Jadi dalam hadis diceritakan oleh Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, Nabi pun pernah kesiangan sholat subuh dalam riwayat. Tapi kasusnya bukan karena kita tidur, balik dari perang, Pak. Balik dari perang, nama perang itu Khaybar. Balik dari perang Khaybar, nak balik ke Madinah. Belum sampai ke Madinah, sahabat ngajak Nabi, Rasul istirahatlah dulu kita. Dita, capek, ngantuk Rasul. Sebenarnya Nabi dia tidak istirahat. Karena tanggung nak ke Madinah. Tapi karena permintaan sahabat, ya udahlah. Kita tidur. Tidurlah Rasul, biar aku jago kecik Bilal. Jadi Bilal, karena Bilal ikut tukang azan, muazin. Muazin Nabi, muazin pertama di dunia itu Bilal bin Rabah. Kata Bilal, biar aku yang jaga Rasul. Oh jadi kata Nabi. Maka Nabi pesan, Bilal kau jangan tidur ya. Jadi Rasul. Kalau maksudnya masuk waktu subuh, kau azan. Jadi Rasul. Maka Nabi kayak sahabat, tidurlah. Negak tenda, tidur. Bilal, Bapak Ibu, mengisi waktunya biar tidak tidur, sholat tahajud. Sholat sepanjangnya mampu. Menjelang landak dekat waktu subuh, nyender-nyenderlah Bilal. Di hadis itu kan, wastanada ala rohilati. Nyenderlah Bilal di kendaraannya. Onta maksudnya. Jadi, Bilal nyender di kendaraannya onta. Sampai apa yang terjadi, dikit lagi subuh, tertidur Bilal. Bilal tertidur. Kemudian, Nabi terbangun, matahari lah terbit. Berarti lah habis waktu subuh. Matahari lah terbit, Pak. Habis waktu subuh, Nabi bangun. Mana kecil, mana Bilal tadi? Kecil tidak tidur, kecil Nabi kan? Ya Allah Rasul, bersumpah Bilal, demi Allah Rasul aku ketiduran. Bilal, Pak. Bilal ketiduran gara-gara nyender. Apa pelajarannya? Ikola bahayanya kalau dengar ceramah sambil nyender. Tertidur tulah, Pak. Wah, itu tertidur tulah. Iya. Lah jangankan kita. Sekelas Bilal. Bilal itu siapa, Pak Bu? Sahabat Nabi yang Nabi jamin masuk surga. Mulia Bilal. Walaupun orang Afrika, orang kulit hitam. Mana bukti mulia? Allah buat Nabi bermimpi. Dalam mimpi Nabi, sandal Bilal itu duluan di depan Nabi. Bilalnya masih hidup. Mulianya Bilal. Tapi ternyata tertidur Bilal gara-gara nyender. Apalagi kita. Nah, itu maksudnya, Pak. Maka apa yang Nabi ajarkan kayak Bilal? Nabi tidak marah. Ya namanya tertidur. Maka Bapak Ibu, Nabi suruh Bilal. Udah Bilal. Siapkan. Kami kita sholat. Azan. Ada riwayat menyebutkan azan. Ada menyebutkan sholat dulu qobliyah. Baru qomat. Jadi Bilal disuruh azan. Kemudian Nabi sholat qobliyah, kemudian qomat, sholat subuh. Hadis Imam Muslim itu menyebutkan qomat, sholat. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Ikut contoh. Mudah bagi Allah tentu. Membuat Bilal tidak tertidur. Membuat Nabi bangun di waktu subuh. Tapi seolah-olah kenapa dibiarkan? Maka kata ulama apa Pak Bu? Itulah skenario Allah yang buat. Satu kali kasus Iko untuk dalil hukum kayak kita. Kasus Iko, kesiangan Nabi tidak terulang. Bukan berulang-ulang-ulang. Maka tidak bisa disebut sunnah. Sunnah itu, satu kalau perintah Nabi. Kalau perbuatan Nabi berulang, itu sunnah. Karena memang persetujuan Nabi dan Nabi suka, itu sunnah. Tapi kalau sekali, kasusnya itu tidak sunnah. Kesiangan Nabi itu jangan pula kelak jadi alasan. Ngapa kau kesiangan sholat subuh? Sunnah ngikuti Nabi. Bukan tuh Pak. Gara-gara hadis tadi bukan. Kasusnya cuma sekali maka tidak bisa disebut sunnah. Lah terus kenapa terjadi?
Untuk kita jadi hukumnya cak itu Pak. Kalau seandainya kita tertidur, itu dalilnya untuk kita. Oh rupanya azan dulu. Kalau misalnya sebutai kok, kesiangan kau tertidur kalau, maka azan dulu walaupun siang. Qobliyah subuh dulu, baru qomat, baru sholat berjamaah. Kalau seandainya segala tertidur. Tapi kalau cuman kita seorang yang kesiangan, jangan perlu azan di rumah. Azan jam 7 pagi, aliran apa kece orang lanang kok kece. Maka cukup dia qobliyah subuhnya, dia sholat subuhnya sendiri qomat. Nah, iko Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalil qada sholat itu justru wajib. Kapan? Tidak sengaja ketiduran. Kodonya kapan? Pas bangun, walaupunlah habis waktu. Bukan di kodo besok subuhnya. Di saatnya bangun itulah. Berarti wajib. Justru berdosa kalau tidak langsung kodo. Nah yang ketiga Bapak Ibu, kodo sholat itu ada. Nabi lakukan, kalau tadi kasusnya dalam perang Khaybar dalam hadis, iko di perang Khandaq. Khandaq itu perang siring namun. Karena Nabi itu buat siring, karena dalam sirah itu dikisahkan orang-orang kafir nyerang Madinah. Perang. 10.000 kaum kafir menyerang Madinah. Maka Nabi kayak sahabat buat benteng pertahanan, buatlah parit siring, gedang. Sepanjang 5 kilometer mengelilingi kota Madinah. Ibarat cak siring di benteng Malabro yang mengelilinginya. Dibuat cak itu. Itu benteng pertahanan Pak. Maka Bapak Ibu, saking mencekamnya Nabi dan sahabat ketika itu, Nabi datang kisahnya Umar bin Khattab. Ngecek ke Nabi, Rasul, aku belum sholat asar. Kecek Bilal, kecek Umar. Dijawabkan, padahal waktu itu matahari dah tenggelam. Artinya lah masuk waktu maghrib. Kata Umar, Rasul aku belum sholat asar. Saking sibuknya menghadapi perang. Apa kata Nabi? Demi Allah Umar, aku juga belum sholat asar. Bahkan dalam riwayat itu, Nabi bukan hanya asar. Zuhur, asar, maghrib. Nabi panggil Bilal, Bilal qomat untuk sholat zuhur. Kapan? Tengah malam. Tengah malam. Jadi Nabi dan sahabat sholat zuhurnya tengah malam. Ngapa? Karena tadi sibuk menghadapi kaum kafir. Padahal ada cara perang, cara sholat dalam kondisi perang ada. Kan cara sholat dalam kondisi perang itu Bapak Ibu, sholatnya tetap berjamaah, dalam kondisi takut, khawatir, sholatul khauf, maka tetap berjamaah. Ada diajarkan. Tapi ketika ruku, rakaat pertama, barisan pertama, saf pertama aja ruku. Saf kedua nunggu, tegak. Nah, selesai saf pertama, kelak tegak, gantian saf kedua, baru ruku. Saf pertama jago-jago. Itu secara sholat dalam kondisi perang. Nah, tapi itu tidak dilakukan Nabi waktu Khandaq. Karena saking mencekamnya dalam perang Khandaq. Maka Nabi, Bapak Ibu, tidak sholat zuhur, asar, maghrib. Di waktu itu, di perang Khandaq. Tapi Nabi mengerjakannya di tengah malam. Maka Nabi perintahkan Bilal qomat untuk sholat zuhur. Habis itu qomat lagi, sholat asar. Habis itu qomat lagi, sholat maghrib. Di tengah malam. Itu berarti Bapak Ibu boleh mengkodo sholat dalam kondisi perang. Dalam kondisi darurat. Yang memang kita tidak bisa untuk mengerjakan sholat itu. Darurat, taruhannya nyawa. Maka dalam kondisi genting, darurat, nah misal perang kita, atau mungkin bencana yang membuat kita tidak bisa untuk sholat, maka itu dalilnya boleh dikodo. Tapi kata ulama, selama dia berhubungan dengan nyawa. Bagaimana tidak ada hubungan kayak nyawa? Maka tentu tidak boleh mengkodo sholat. Karena tidak darurat. Pesta misal. Kan sayang tuh kan banyak nanya. Cak mana Pak? Salon kok mahal, make up kok. Kalau nak sholat kelak berwuduk luntur, make up kok. Nak bermake up lagi tentu bayar lagi salon kok. Maka boleh tak dikodo sholat? Kan banyak tuh Pak. Maka banyak orang pesta kodo sholat.
Selama dalam garis bawahnya apa Pak? Tidak ada hubungan nyawa, kata ulama tidak boleh. Tidak ada hubungan nyawa. Tapi kalau ada hubungan nyawa boleh. Maka pesta, maka ulama tidak menganjurkan, tidak membolehkan. Kenapa? Karena belum kategori darurat. Belum kategori darurat. Maka tidak dibenarkan mengkodonya gara-gara karena takut make up. Cak dulu tahun 2019 yang pemilu KPPS sampai tak solat karena banyaknya suara tuh, banyaknya partai, banyaknya tuh sampai tengah malam yang banyak meninggal tuh. Kan banyak juga yang tak solat. Boleh tak di solatnya di jamak? Boleh tak di kodo? Maka ketika ada hubungan nyawa, maka ulama tidak membolehkan. Kenapa Nabi mengkodo solat tadi? Karena perang. Hubungannya dengan nyawa. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah berkaitan kodo solat. Satu, wajib. Kapan lupa? Di kodonya kapan? Pas ingat itulah. Berdosa kalau tidak nyokodo. Dosa besar. Ninggalkan sholat itu dosa besar setelah syirik. Bahkan kata ulama lebih besar dari berzina. Lebih besar daripada membunuh. Saking besarnya dosa ninggalkan sholat. Tapi ternyata memang sholat ikolah yang paling banyak ditinggalkan. Padahal dosa besar. Iko Pak. Nah, kemudian muncul pertanyaan Bapak Ibu yang sering ditanya, bagaimana sholat yang sengaja? Kalau tadi tidak sengaja, lupa, kan tidak sengaja. Wajib dikodo, pas ingat. Tertidur, juga itu tidak sengaja. Wajib dikodo ketika bangun. Dalam kondisi darurat, boleh kodo sholat. Nah, iko lupa ida, tertidur ida, perang juga ida, memang tidak sholat. Dulu, sengaja artinya. Maka Bapak Ibu, kata Imam Nawawi, mengatakan Bapak Ibu, termasuk jumhur ulama, ulama dalam mayoritas jumhur ulama dalam mazhab fikih yang mulai dari ulama mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, bahwa sholat yang sengaja kita tinggalkan dulu, itu wajib dikodo walaupun sengaja ditinggalkan. Itu jumhur, mayoritas pendapat ulama pertama. Alasan ulama pertama apa Pak? Satu, kalau tadi sholat yang tidak sengaja aja, lupa tertidur perang, itu aja wajib dikodo sholatnya. Apalagi yang jelek-jelek sengaja, wajiblah dikodo. Yang kedua alasan ulama, sholat itu kewajiban. Yang kewajiban itu takkan pernah bisa hilang kecuali kita sholat. Maka kata Nabi tadi, la kafarata laha illa zalik. Tidak ada penembus sholat kecuali sholat. Tidak ada pengganti sholat kecuali sholat. Sama kayak hutang Pak, hutang. Hutang itu tak akan pernah lunas kalau tidak dibayar. Lunas hutang dibayar tuh. Walaupun jatuh tempo, tidak kita bayar hutang. Besok tidak bayar, lusa tidak bayar. Bertahun-tahun tidak kita bayar hutang. Kita tidak bayar hutang bertahun-tahun. Status hutang tetap terhitung hutang. Tidak akan pernah lunas. Kapannya lunas? Bayar. Begitulah kewajiban sholat. Datang masuk waktu sholat, wajib kita sholat. Tidak akan bisa lunas hutang sholat itu kecuali dibayar. Tobat wajib. Tobat itu karena sudah meninggalkan sholat. Tapi tidak lunas itu hutang dengan kecuali dia angsur, dikodo. Maka itulah alasan ulama mayoritas bahwa sholat yang sengaja kita tinggalkan, wajib kita tobat, tapi wajib diangsur. Kalau nak lunas, dikodo maksudnya. Begitu juga alasan ulama ketiga, ketika ada kasus sahabat yang di tengah hari bulan puasa, Pak Bu, sedang puasa, melakukan hubungan suami istri. Datangnya melapor ke Nabi, halak tu ya Rasulullah, celaku aku Rasul. Ngapo kecek Nabi? Rasul, aku barusan berhubungan ke istri aku. Padahal sedang puasa Ramadan, siang hari.
Mungkin karena pengantin baru sahabat. Maka kata Nabi, kau ganti puasa dengan puasa kafarat, puasa 2 bulan berturut-turut atau 60 hari berturut-turut. Nya sengaja tidak puasa dengan caranya bercampur ke istri. Gantinya ya tetap puasa. Maka kalau alasan ulama dikiaskan, lah sengaja tidak sholat, ya gantinya juga cuman sholat, artinya dikodok. Nah, iko Bapak Ibu, dengan kita tidak sholat, dulu tidak sholat, bukan berarti merubah status hukum sholat wajib menjadi tidak wajib. Tetap terhitung wajib. Nah, ikolah alasan ulama pertama. Jumhur, termasuk Imam Syafi'i. Oh, sholat yang sengaja kita tinggalkan dulu, wajib dikodo. Iko Pak, bagaimana cara mengkodonya? Ulama berijtihad. Ada 2 cara mengkodo sholat. Satu, dikodo sesuai waktu sholat. Misal, tadi kita sholat subuh. Maka kita sholat subuh tadi ke imam namanya adaan. Habis sholat subuh, kita sholat subuh sekali lagi. Namanya kodoan. Usolli fardhu subhi, kodoan. Sengaja aku sholat subuh, mengkodo. Kalau sholat zuhur, cek itu pula. Berjamaah ke imam, adaan. Habis sholat zuhur, adaan, kita kodoan. Asar kelak cek itu berjamaah. Habis itu kelak asar lagi. Maghrib berjamaah, maghrib sendiri kodo. Boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali selama masih dalam waktu. Itu cara mengkodo pertama. Yang kedua, boleh dikodo 1 waktu. 5 waktu sholat, boleh dikodo dalam 1 waktu sholat. Itu cara kedua. Dikiaskan dari kasus Nabi perang Khandaq tadi. Nabi sholat zuhur, asar, maghrib, tengah malam. Berurutan. Oh, berarti boleh. Misal nak tidur, kodo sholat dulu. Subuh, qomat. Kita qomat, sholat subuh, tengah malam. Sebelum tidur atau habis tahajud. Qomat untuk sholat subuh. Qomat, kodo sholat zuhur. Qomat, kodo sholat asar. Qomat, kodo sholat maghrib. Qomat, kodo sholat isya. 5 waktu sholat dikodo dalam 1 waktu. Itu cara kedua. Itu Bapak Ibu. Jadi cara tobat dari dosa yang sengaja kita tinggalkan. Dosa sholat kita tinggalkan dulu. Karena dulu mungkin kita preman. Karena di masa jahiliyah dulu preman. Karena syarat orang preman zaman dulu tidak sholat. Kalau masih sholat belum orang akui kita preman. Zaman dulu tuh Pak. Maka dulu kan kita wajib sholat karena lah balik. Kita dah sholat sengaja. Kodo, tobatnya wajib, kodonya diangsur harus bukti tobat. Jadi kodo itu ibarat bukti tobat. Ikalah mayoritas pendapat ulama. Sebagai bukti tobat, ya kodo. Itu Bapak Ibu. Mulai umur, ya berapa mana cara kodo? Ya dikira-kira. Adalah dulu dari umur 17 tahun namun tidak sholat. Sampai kini baru 60 tahun kalau ambo sholat karena dapat hidayah, alhamdulillah. Berarti 17 tahun ke 60, berarti 43 tahun ninggalkan sholat. Maka 43 tahun yang sengaja kita ninggalkan sholat, ikut Bapak Ibu, harus kita kodok sebagai bukti tobat. Itu pendapat ulama. Jadi tidak cukup kayak tobat, harus dibuktikan dengan kodok. Yang 43 tahun kali 5 waktu sholat kali 365 hari. Karena setahun itu 365 hari Masehi itu. Ya kodo sebagai bukti tobat. Ya semampunya. Kira-kira sampai tak? Kini umur lah 60. Kalau 43 berarti lah 930 umur kelak. Ya kodo semampu kita. Tapi wajib kita menghitungnya kata ulama sebagai bukti tobat. Usahanya. Usaha dari utang tuh usaha kita angsur. Itu pendapat ulama pertama. Tapi Bapak Ibu memang ada ulama sebagian kecil yang berpendapat tidak ada dalil kodo sholat yang sengaja ditinggalkan, itu tidak ada dalil. Apa alasan ulama kedua? Di antaranya Imam Ibnu Hazm yang terkenal, Imam Syekhul Islam, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan sholat yang sengaja kita tidak sholat dulu, sengaja kita tinggalkan. Sudah ada perintahnya mengkodo sholat. Yang ada dalil kodo sholat itu tadi kalau tidak sengaja. Lah kalau sengaja tidak sholat, tidak ada dalil kodo. Apa alasan ulama kedua? Satu, dengan dia sengaja tidak sholat dulu, itu kafir. Jadi agak pedas ulama kedua sebenarnya. Bukan enteng. Dulu tidak sholat, sengaja.
Maka sengaja tidak sholat dulu tuh status kita kafir. Karena beda muslim kayak kafir tuh ninggalkan sholat. Farqul muslim al kafir tarkus sholat. Bedanya muslim kayak kafir ninggalkan sholat. Maka kalau dulu dia tidak sholat dengan sengaja, kafir. Lah kalau kafir, tidak ada kewajiban sholat. Lah kalau tidak ada kewajiban sholat, ya tentu tidak ada kodo sholat. Kata ulama. Pendapat kedua kok. Jadi tidak ada kodo sholat yang sengaja. Kafir ninggalkan sholat. Kecuali Islam lagi. Kapan Islam lagi? Ya waktu akad nikah. Maka sebelum akad nikah, ijab kabul, Pak Pengulu ngajarkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena waktu masih muda tidak sholat. Kafir. Akhirnya nak nikah Islam dulu. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Seandainya tidak akad nikah, mungkin tidak syahadat-syahadat. Habis nikah tidak sholat lagi. Kafir lagi. Nah Islam lagi, syahadat lagi. Karena syahadat itu kita ucapkan dalam sholat. Ketika tahiyat. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka pendapat ulama kedua, tidak ada dalil kodo sholat yang sengaja ditinggalkan. Dikiaskan pula dengan kasus wanita haid. Datang para sahabiah, sahabat perempuan ngadu ke Bunda Aisyah. Ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang beriman. Coba tanya ke Nabi. Status kita di bulan Ramadan sedang haid wanita-wanita sahabat. Maka Ibunda Aisyah nanya kepada Nabi. Rasul, kok kami haid bagaimana puasa? Maka itulah disebutkan dalam riwayat oleh Bunda Aisyah dari Nabi, kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Kita hanya diperintahkan mengkodo puasa, tapi tidak diperintahkan mengkodo sholat. Oh, dari situ Bapak Ibu ulama ambil kias. Lah, tidak ada kodo sholat. Yang adanya apa? Kodo puasa. Maka itu diantara dalil, oh berarti tidak usah, tidak ada. Jadi cak mana? Dosa ninggalkan sholat dulu. Tobat. Tobatnya cak mana? Ya tobat. Tobat nasuha. Banyakkan sholat sunat. Sebagaimana ada janji Allah dalam Quran surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayiat. Sungguh kebaikan amal soleh yang kita kerjakan menghapus kesalahan. Maka sebagai bukti tobat, apa? Banyakkan sholat sunat. Banyakkan puasa sunat. Banyakkan sedekah. Banyakkan amal. Pokoknya segala kebaikan itu menghapus kesalahan. Contoh kita Asyura kemarin. Asyura yukafiru sanatal madiyah. Dihapuskan dosanya setahun yang lalu. Maka banyakkan amal-amal sunnah. Nah itu kata ulama kedua. Jadi tapi Bapak Ibu, mayoritas ulama justru mengkodo sholat itu wajib. Mayoritas Bapak. Nah, jadi status sholat yang sengaja kita tinggalkan, di situ ulama ada sedikit berbeda. Pendapat pertama, mayoritas wajib dikodo sebagai bukti tobat. Pendapat yang kecil tak ada wajib kodo, tapi tobat banyakkan sholat sunat dengan alasan masing-masing ulama. Mohon maaf lahir dan batin, kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث